Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dina Rosyada, Devi Uliantika, Eli Ermawati akan memaparkan materi hadis hukum ekonomi syariah tentang kedudukan harta. Hadis yang pertama, inna likulli ummatin fitnatu wa fitnatu ummatil malu. Ar-Rawi Ka'ab bin Iyadi Al-Muhaddisu Al-Bani Al-Masdaru Sahihu At-Targhibu As-Safahatu Awir Raqmu Salasah Isnain Khamsah Salasah Khilaswatu Hukumul Muhaddisu Sahih. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah hartaku. Penjelasan dari hadis pertama, salah satu kedudukan harta yakni menjadi ujian manusia. Ujian dengan harta akan menampakkan jati diri umat ini, akan menguji kesungguhannya dalam berpegang teguh dengan syariat, mempertahankan kesucian jiwanya, serta akan menguji tekadnya untuk tetap berpegang dengan manhaj dan yang hak, ataukah akan menyerahkan kepada ketamakan nafsunya sehingga rela menukarkan agama dengan dunia, gandrung kepadanya, yang kemudian berlanjut dengan membuat berbagai kerusakan di muka bumi ini. Maka sungguh tatkala seseorang yang seharusnya beramal untuk mencapai surga justru tenggelam dalam fitnah dunia dan harta. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir bila pintu-pintu kesenangan duniawi telah dibukakan bagi umat ini, karena hal itulah yang menyebabkan mereka berpaling dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Uliantika, NIM 192021050 akan menjelaskan penjelasan hadis yang kedua, yaitu berbunyi Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisati in u'tiya rodiya wa in lam yu'ta lam yarudhu. Ar-Rawi Abu Hurairah, Al-Muhaddis Al-Bukhari, Al-Masdar Sahih Al-Bukhari, As-Safiha Awiraqmi 2886, Khulasoh Hukmul Muhaddis Sahih. Celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian, serta budak khamisoh. Jika diberi ia akan ridho, dan jika tidak diberi maka dia tidak akan ridho. Jadi penjelasannya tercela bagi orang-orang yang memiliki pemikiran dan gaya kehidupan yang bekerja dan beramal hanya untuk mendapatkan dinar, dirham, pakaian, dan perhiasan semata seperti itu. Jika dalam dunianya dia mendapatkan itu semua, dia baru ridho dan taat. Namun jika dia tidak mendapatkannya, maka ia berpaling dan tidak ridho. A'udzubillahi min dzalik. Islam melarang manusia untuk mencintai harta secara berlebihan. Seorang hamba seharusnya tidak membiarkan dirinya diperbudak harta dalam kehidupannya, selalu berangan-angan dan bermimpi untuk mendapatkannya, mencintai dan membenci karenanya, membela dan memusuhi hanya demi harta, karena itu hanya akan membawa kepada kehancurannya. Bahwa gemerlap dan kemilauan kehidupan dunia seringkali membuat manusia alpa, hilaf, dan lupa. Hadis yang ketiga, ma'akalo ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih wa inna nabiyya wa Dawuda alaihi salam kana yaqulu min amali yadih. Rawi Mik'at bin Mu'addi Karib, Al-Muhaddis Bukhari, Al-Masdar Sahih Bukhari, Sahafatu Awraqam 2072, Kholasatu Hukum Muhaddis Sahih. Artinya, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri, karena Abu Dawud alaihi salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Penjelasan dari hadis 3. Hadis tersebut menjelaskan bahwa janganlah memakan makanan yang bukan dari hasil kerja sendiri. Lebih baik memakan makanan yang didapat dari hasil kerja keras sendiri atau buah tangan sendiri.
karena kita tidak akan tahu dari mana hasil tersebut dan halal atau haram makanan tersebut yang tidak jelas hasilnya. Sebaliknya, jika kita makan makanan dari hasil sendiri, kita pasti jelas mengetahuinya, hasil dari mana dan halal haramnya sangat jelas sekali. Dari hadis tersebut pula sudah dijelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dari hasil keringat atau kerja keras kita supaya dapat manfaat atau maslahah. Dari hasil kerja keras tersebut, kita dalam mencari rezeki berupa makanan. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram dari hasil kerja keras kita, maka kita tidak akan dapat manfaat atau maslahah dari hasil kerja keras kita sendiri, meskipun kita bekerja keras siang dan malam. Upaya kerja keras kita dibuat mengkonsumsi makanan yang haram, tetap saja kita tidak akan dapat manfaatnya. Selanjutnya, pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata malu, yamilu, mailan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat, segala sesuatu yang bernilai bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, yang menurut syariat yang berupa benda dan manfaatnya. Apa yang berpendapat dari kata kerja mala yamulu maulan, yang berarti mengumpulkan, memiliki, dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki, baik untuk kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok. Ulama Hanafiyah mendefinisikan al-mal sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan. Segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi atau adapun manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Jumhur ulama lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Yang diutamakan adalah manfaatnya, bukan zatnya atau benda. Definisi kalangan jumhur ulama tersebut lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta, dan lain-lain, termasuk kategori harta. Harta menurut ulama, sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat waktu yang diperlukan. Al-Quran menyebut harta al-mal tidak kurang dari 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat. Suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah Al-Quran. Dasar hukum. Dalam dalil Al-Quran, dasar hukum tersebut adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara, yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Terjemah arti, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Surah Al-Kahf ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Selanjutnya dari surah An-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian dari
cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Infizu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadisnya, laisa lawina an kasratil arab walakin lawina goniyan nafsi. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan kekayaan harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Hadatsana Yazid bin Abdi Rabbih hadatsana Baqiyatu bin Walaidi haddatsani Jubair bin Amr wal Qurasi haddatsani Abu Sa'idil Ansari an Abi Yahya maula ila Az-Zubairi bin Awami Ar-Rubairi bin Nil Awami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-biladullahi wal ibadullahi fahaitsuma asabta khairan fa'aqom. Artinya, negara adalah milik Allah, hamba juga milik Allah. Jika engkau mendapatkan kebaikan, maka lakukanlah atau tegakkanlah. Hadatsana Fabiswatu hadatsana Sufyanu an ibni Khuraiji an Sulaima na'an Lulusi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u min lailil lahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna laka alhamdu anta nurus samawati wal ardi qawlukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa laqaduka haqqu wal jannatul haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa 'alaika annastu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa anta alahi la ilaha li ghairuka haddatsuna Sabithu bnu Muhammadin haddatsuna Sabithu bnu Muhammadin haddatsana Sufyanu bihadza wa qala antal haqqu wa qaulukal haqq. Artinya, Nabi Muhammad SAW berdoa di tengah malam, ya Allah, segala puji milikmu, engkau yang menguasai langit bumi, segala puji bagimu yang menegakkan langit dan bumi dan isinya. Segala puji bagimu, engkau cahaya langit dan bumi. Firmanmu adalah benar, janjimu adalah benar, bertemu denganmu adalah benar, surga, neraka, dan kiamat benar adanya. Hanya padamu kami berserah diri, hanya kepadamu kami beriman, dan hanya padamu kami menyerahkan diri, hanya padamu kami kembali, hanya kepadamu kami berperkara dan mencari keputusan, maka ampunilah dosa yang sudah dan belum kami lakukan, yang kami rahasiakan dan kami tampakkan. Engkau Tuhan kami dan tiada Tuhan bagi kami selainmu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan apa saja macam-macam harta. Menurut para fuqaha ada berbagai macam harta. Mereka menganalisis dan membagi dalam beberapa macam klasifikasi, antara lain 1. Harta mutakawim dan harta ghair mutakawim. Harta mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Artinya harta tersebut dapat bernilai secara syara atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Contohnya adalah 1 kg beras, 1 kg daging sapi, dan lain sebagainya. Adapun harta ghair mutakawim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya
baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya, misalnya daging anjing dan daging babi. Yang kedua adalah harta misli dan harta qimi. Harta misli adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, misalnya baju, celana, kursi, motor, dan lain sebagainya, yang kesemuanya ada padanannya. Sedangkan harta qimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya seperti barang antik, mobil limited edition, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harta istihlak dan harta istikmal. Harta istihlak adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan, dan minuman. Benda tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekali, setelah itu habis. Adapun harta istikmal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istikmal tidaklah habis dengan satu kali penggunaan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Misalnya pakaian, motor, mobil, benda tersebut tidak habis dipakai, hanya ada perubahan dari barang yang baru akan semakin susut nilainya. Yang keempat, harta mangkul mudah dipindahkan dan harta ghairu mangkul tidak dapat dipindahkan. Harta mangkul adalah segala harta yang dapat dipindahkan, bisa bergerak lah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta ghairu mangkul adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, misalnya tanah, rumah, pohon, dan lain sebagainya. Jadi berikutnya adalah kedudukan harta. Kedudukan harta antara lain: 1. Harta sebagai amanah. Harta hanyalah bersifat sementara atau hanya titipan dan amanah dari Allah SWT, hingga pada suatu saat nanti Allah SWT akan mengambilnya kembali, baik melalui kematian, musibah, sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, harta sebagai ujian. Harta sebagai salah satu ujian bagi manusia. Allah SWT memberikan karunia-Nya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah, namun juga sebagai bala ujian, untuk mengetahui apakah hambanya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Allah SWT berfirman, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Kedudukan harta yang ketiga adalah larangan memakan harta orang lain secara batil. Haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam, karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta, dan kehormatannya haram untuk dilanggar. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 273 sampai 281. Kejudian, jual beli barang yang dilarang atau haram. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Mencuri, merampok, penggasopan ada di Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Curang dalam takaran dan timbangan ada penjelasannya di dalam Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Cara-cara yang batil dan merugikan ada di dalam
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan suap menyuap. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat adalah sebagai sarana berbuat kebajikan. Seorang muslim harus memiliki harta kekayaan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya dalam menunaikan rukun Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya pada muamalah di antara sesama manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima adalah harta sebagai perhiasan. Hal ini memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dimiliki, diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Kemudian dalam ayat lain disebutkan sebagaimana perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 6-7. Sekian penjelasan dari saya. Adapun jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, cara mendapatkan harta sesuai syariat Islam. Yang pertama, dengan bekerja. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sungguh-sungguh. Dalam surat Al-Kabut ayat 29, bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Surat Al-Zumar ayat 39, apabila kalian telah menunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10, berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini dengan makanlah sebagian dari rezekinya. Surat Al-Mulk ayat 15. Demikian juga banyak anjuran untuk bekerja dalam banyak riwayat hadis Rasulullah SAW, seperti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan Rafi ibnu Khadi. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut menganjurkan manusia agar berusaha memperoleh harta dengan bekerja. Bahkan Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang giat dalam bekerja sebagai orang yang dicintai oleh Allah, dan ia bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Cara yang kedua adalah dengan menguasai harta benda mubah. Sebenarnya, segala harta yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah. Maka selama harta tersebut belum dikuasai oleh manusia, harta tersebut boleh dimiliki dan dikelola. Cara yang ketiga dengan perjanjian atau transaksi hak milik. Islam memperbolehkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara perpindahan hak milik melalui jual beli, sewa menyewa, wasiat, hibah, dan lainnya. Cara yang keempat adalah dengan warisan. Salah satu cara memperoleh harta yang halal adalah dengan cara waris, di mana diatur terperinci dalam Al-Quran maupun hadis. Cara yang kelima adalah dengan hak-hak keagamaan. Hak-hak keagamaan misalnya seperti bagian zakat untuk 8 asnaf, hak nafkah istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Bila ia mempunyai kedudukan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, maka ia berhak memperoleh harta sebagaimana mestinya. Al-Quran dan hadis sangat banyak menyinggung masalah berbuat baik melalui zakat, infak, dan sedekah. Islam menganjurkan agar seseorang muslim gemar memberi walaupun sekecil apapun, karena dengan bersedekah ibarat sedang berinvestasi yang akan selalu bertambah keuntungannya. Menurut pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, benda dapat diperoleh dengan cara pertukaran, perwarisan, hibah, jual beli, lukotah atau barang temuan, wakaf, dan cara ain yang dibenarkan menurut syariah. Cara mengelola dan membelanjakan harta dalam Islam. Yang pertama, dengan menentukan prioritas. Islam mengajarkan agar manusia dapat memperoleh falah atau kebahagiaan yang didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.
atau hendaknya dalam mengelola harta bisa terpelihara 5 kemaslahatan, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Seorang muslim apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan kebutuhan dan keinginan, maka seharusnya bisa memilih prioritas kebutuhan mana yang harus dilakukan. Tentunya harus bisa membedakan mana yang kebutuhan daruriyat atau pokok, haziyat sekunder, tasiniat atau tersier, sehingga harta bisa bermanfaat secara maksimal. Cara yang kedua dengan prinsip halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membelanjakan harta dalam kebaikan dan hal-hal positif seperti membeli makanan yang halal dan kaya akan manfaat. Manusia dilarang untuk memanfaatkan hartanya dalam perkara-perkara maksiat atau yang dapat menimbulkan kerusakan. Islam mendorong penggunaan barang dan jasa yang halal, baik dan bermanfaat kepada setiap muslim. Barang-barang tersebut memiliki kebaikan dan membantu meningkatkan kemanfaatan taraf hidup manusia, maka barang tersebut dianggap bernilai menurut konsep Islam. Cara yang ketiga, menghindari israf dan tabdzir. Dalam syariat Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan dunia selama tidak melewati batasan-batasan kewajaran, seperti tidak melakukan perbuatan tabdzir dan israf. Tabdzir bermakna menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya, maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan tabdzir. Islam juga melarang seseorang muslim membelanjakan hartanya dan menikmati kehidupan dunia ini secara boros. Sedangkan israf bermakna melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Israf dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja dan beribadah kepada Allah menjadi lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang muslim berlebihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang keempat, kesederhanaan. Sikap sederhana sangat dianjurkan dalam Islam. Walaupun dalam kelimpahan harta, kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dalam hal ini, kesederhanaan diartikan sebagai konsumsi yang moderat, yaitu dengan menjauh pola konsumsi berlebihan untuk menjauh perilaku bermewah-mewahan. Kesederhanaan merupakan jalan tengah dari dua cara konsumsi yang ekstrim, yakni boros dan kikir. Cara yang kelima, dengan alokasi sosial. Muslim selain hartanya digunakan untuk alokasi kebutuhan pribadi, ia harus melakukan alokasi pendapatannya untuk kebutuhan sosial. Alokasi sosial merupakan alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan membantu kehidupan orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, mengelola harta untuk alokasi masa depan. Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi, jika kita mempunyai harta ini, hendaklah disisihkan untuk menabung, baik tabungan kehidupan dunia akhirat maupun kehidupan dunia. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.